Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Fahri Febrianto dengan NPM 211501012. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum KSI pada percobaan pertama, yaitu manajemen file. Eh, Kenapa kita perlu file permission? Kita tidak dapat mengakses beberapa file yang ada di dalam sistem Linux kita sendiri. Biasanya itu karena kendala konfigurasi hak akses. Untuk itu, Linux dirancang untuk lingkungan multi-user atau banyak pengguna. Dalam lingkungan banyak pengguna, sangat penting untuk memiliki sistem yang aman agar file di dalam sistem kita tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Bahkan jika kita hanya pemain pengguna tunggal, hak akses sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pihak luar atau kesalahan reader sendiri. Pada kepemilikan file, di sini tuh ada tiga. Yang pertama itu ada user, group, dan order. User itu username orang yang memiliki file. Selanjutnya itu group ada user yang memiliki file tersebut. Semua pengguna yang masuk ke dalam kelompok mempunyai hak akses yang sama untuk file tersebut. Pada order itu pengguna yang bukan pemilik file dan tidak masuk ke dalam kelompok yang sama. Dengan kata lain, jika readers menetapkan izin untuk order, maka orang yang tidak memiliki file atau grup itu dapat terkena pengaruhnya. Selanjutnya, pada hak akses itu ada tiga jenis, yaitu ada read, write, and execute. Read itu ya untuk membuka atau membaca. Untuk write itu dia dapat menambah, mengubah, menghapus, atau mengubah nama file dalam directory. Kalau execute itu biasanya untuk bisa menjalankan file sebagai program atau shell script. Selanjutnya ini adalah izin akses yang akan kita coba pada percobaan di Linux. Pertama kita buka eh, terminalnya dulu. Selanjutnya kita buka ls strip L untuk melihat direktori yang ada. Pada kolom pertama itu adalah jenis file dan perizinan yang mengikat file tersebut. Di sini ada RWX, RXRX. Berarti eh, pada direktori ini kita dapat meread, write dan execute untuk user. Selanjutnya ini untuk group itu kita dapat read dan execute. Pada order juga dapat meread dan execute. Selanjutnya itu pada kolom kedua itu merupakan jumlah link entry directory yang merujuk ke file tersebut. Pada kolom ketiga itu menunjukkan pemilik file. Pada kolom keempat menunjukkan grup pemilik file. Yang kelima itu untuk ukuran filenya. Yang keenam, ketujuh, kedelapan itu untuk menunjukkan bulan dan tanggal terakhir diakses atau dimodifikasi. Selanjutnya kita coba langsung ke percobaan eh, untuk membuat file dengan perintah touch. Kita coba buat file A dan file B. Terakhir itu ada file C. Oh, sebelumnya kita masuk dulu ke direktori dokumen. Kalau sudah masuk ke direktori dokumen, kita coba membuat eh, file dengan touch tadi. File A, file B, dan file C. Jika sudah buat, kita coba lihat filenya apakah sudah ada. Oke, pada file A ini udah dibuat barusan. Ini ada tanggalnya dan ada jamnya. Di sini aksesnya user hanya bisa RW, read and write. Belum execute. Pada grup dia hanya dapat read dan pada order dia hanya pada read.
Nah, untuk mengubah permission pada file tersebut, kita coba perintah yang chmod 777 file A. Mod 777 pada file A. Kita coba lihat apakah permissionnya sudah berubah. Nah, di sini permissionnya sudah berubah untuk user, group, dan order. Itu semuanya bisa read, write, dan execute. Kenapa ini bisa semuanya? Karena pada R itu nilainya itu adalah 4. Dan untuk W itu nilainya 2. Dan untuk X itu nilainya 1. Dan karena ini adalah chmod 777 file A, maka RWX itu karena bernilai 7, jadi user, angka pertama itu untuk user, angka kedua itu untuk grup, angka ketiga itu untuk order, semuanya mendapatkan eh, perintah, dia bisa izin akses, dia bisa read, write, dan execute. Selanjutnya kita coba yang chmod 755 pada file B, karena file B itu belum kita ubah perizinannya. Nih, kita lihat sebelumnya. Sebelumnya ini file A itu hanya RWRR. Karena sudah diberi eh, untuk komen chmod 777, itu format lain dari chmod yang menggunakan bilangan oktal. Jadi 777 itu mewakili seperti nilai R, W, dan X. Selanjutnya kita ubah perizinan pada file B dengan perintah 755. Nah, di sini kenapa berbeda dengan file A yang dapat semuanya itu seperti user, group, dan order itu mendapatkan semua seperti RWX, RWX, dan RWX. Namun pada file B ini hanya RWX, RX, dan RX. Itu karena eh, nilainya itu hanya 5. Sedangkan file yang A itu nilainya 7. Jadi dia dapat menambahkan izin untuk write, untuk W. Karena dia bernilai 2. Karena dia bernilai 5, maka dia hanya dapat mengubah izinnya itu dengan read dan execute. Selanjutnya kita coba pada perintah yang ketiga, itu ada chmod 174 dengan file C. Kita ubah perizinan pada file C. Nah, seperti yang udah terlihat, karena dia ini untuk user itu nilainya 1, yang berarti itu X. Karena sebelumnya pada file C ini dia dapat eh, read, write, itu sama aja nilainya itu 6. Namun ini udah diganti dengan 174, maka pada user dia hanya dapat mengexecute. Namun pada grup dia dapat RWX, dia dapat read, write, dan execute. Untuk order dia hanya nilainya 4, yaitu read saja. Selanjutnya kita coba dengan chmod U sama dengan W. Ada file A. Kita coba lihat perbedaannya pada sebelumnya. Pada file A, itu usernya bisa semua ya, bisa RWX. Namun sekarang dia telah berubah jadi W saja. Karena di perintah chmod U sama dengan W, file A itu merubah eh, perizinan pada user yang sebelumnya RWX menjadi W saja, yaitu hanya bisa menulis saja pada file tersebut atau hanya bisa write pada file A. Selanjutnya kita coba pada perintah selanjutnya itu G plus
X pada file B. Kita coba lihat sebelumnya. Eh, Sebelumnya ini kan dia sudah bisa WRX, RX, RX. Ini kenapa tidak ada yang berubah? Karena pada sebelumnya itu pada perintah B itu kan 755. 755 berarti kan R dan X. Namun pada perintah yang ini chmod G plus X, pada grup dia dapat sudah dapat perizinan execute, maka tidak ada yang berubah. Coba kita ubah perintahnya dengan chmod G min X pada file B. Seharusnya perintah ini dapat menghapus perizinan yang ada di grup itu dengan execute-nya itu dihapus. Coba lihat. Oke, pada file B. Pada file B, ini berbeda dengan file B sebelumnya. Yang dimana grupnya itu dia kan karena sebelumnya ditambah, itu tidak ada perubahan. Karena pada perintah chmod 755, itu pada grup sudah mendapatkan perizinan untuk execute. Selanjutnya kita coba chmod g min x itu untuk menghilangkan execute-nya pada grup pada file B. Nah, sini sudah terlihat perbedaannya. Pada grup B ini tidak dapat mengeksekut pada grup ini tidak dapat mengeksekut file B. Selanjutnya kita coba perintah terakhir yaitu o min r pada file C. Nah, pada dilihat sini file C sudah berubah. Yang sebelumnya RXRWXR menjadi XRWX karena pada order sebelumnya file C itu dapat meread file pada file C. Nah, karena perintah order min R berarti kan perizinan ordernya pada file C itu yang ada read-nya itu telah dihapus. Maka order tidak dapat melihat file C kembali. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.